mau tahu. Teman-teman, balik lagi bareng gua kalau Sake di channel Facebook Stories. Sorry cut. Teman-teman, balik lagi bareng gua kalau Sake. Di sini gua temenin sama Bang Simon. Oke, siap. Gua mau nanya-nanya nih tentang ya perjalanan Bang Simon dari awal main Vespa sampai sekarang nih. Oke. Udah jadi bintang film Wah, nih. bintang film apa? Bintang film TV. Ya, bintang flora dan fauna binatang Gimana, tuh Bang? ya. Sehat, Sehat, Bang? amin amin sehat. Kenalin dulu Bang, namanya. Halo, nama saya Simon Dias Mahendra aslinya. Simon Dias Mahendra. Cuma saya lebih family dipanggil dengan Simon Vesto. Simon Vesto itu panggilan di Vespa ya? Ya di di Vespa, di tato dan di apa itu semua itu Dunia Vesto PNC itu ya. Vespa Dunia dan tato. artis juga Ya, Simon Vesto. Vesto. Simon siapa sih? Simon Vesto. Nah, Vespa dan tato artinya itu. Oh, Vesto itu Vespa dan Vespa dan tato. Itu apa? Sebuah brand atau Nah, ya kalau gue bilang apa ya, gue kan lebih identik di Vespa dan gue bertato, jadi ya udah di situ ya kan gue bendera lah ya. Nah, Bendera. Vespa tato. Gimana Bang? Apa tuh? Lancar syuting sekarang nih? Lancar enggak. Soalnya kita kan standby, jadi iya. emang kadang kalau susahnya gitu kalau standby kadang nunggu kita lebih kadang pegal juga capek gitu loh buat nunggunya, tapi ya mudah-mudahan dengan nggak ada syuting ya udah begini aja kita ngevlog ya nggak. Semenjak ada Covid nih. Ada Covid itu juga, tapi kadang tuh kalau Covid kita juga masih ada syuting ya. Masih ada syuting. Tapi ya emang harus menurut protokol. Yang Waktunya ada. mungkin dikurangin ya. Ya benar. Apa kayak kru-krunya segala macam. Jaga jarak, kotanya dikurangin. Terus mungkin kalau pas lagi syuting ya kita kan emang harus nggak pakai masker kan. Dalam arti kita lagi dialog ngomong masa pakai masker, takutnya kan nggak dengar juga apa kan susah juga. Makanya itu. Apalagi syuting sinetron kan kru segala macam pemain kan harus banyak. Iya, tapi mereka paling nggak krunya yang pakai masker deh, oke, nggak jadi masalah. Tapi jaraknya kan masalah ya. agak jauh-jauhan gitu kan, nggak, ya beginilah ya kan jaraknya. Nih ngomong Bang Simon ini asli mana sih? Aku aslinya Jawa, Solo. Cowok. Nah, Sulawesi. Sulawesi. Bukan Solo Jawa Tengah itu. Sulawesi. Sulawesi. Ini Solo. Solo. Deket dong. Kalau gua asli Semarang. Bukan Semarang sih, maksudnya Kendal. Oh, Kendal. Sebelum Semarang. Itu yang binatang itu ya Kendal. Kadal itu Oh, Kadal. Kadal. Waduh. Iya. Udah ganti berarti. Nah, terus. Nah, ini dari perjalanan dari Solo nih, dari Solo terus ke Jakarta, terus sekarang istilahnya udah jadi ya artis lah, jadi disebut artis ya, ya kan? Pekerja seni aja kalau pekerja seni. dibilang ya kan, karena pekerja seni itu banyak ya kan, termasuk itu tadi kayak apa pemain film itu kan aktor atau apa kan di teater itu kan seni peran ya. Nah, kayak gitu. Adik gue soalnya ngidolain nih, dia RCTI suka nonton Arman Awali. Oh gitu, RCTI kali. RCTI ya. Iya benar. Oh iya, ini di RCTI. Ya amin lah, anak-anak kecil banyak yang suka ya, anak terus ya lumayan lah, sinetronnya juga bagus kalau gue bilang, dia menuntun ya gitu, jadi kita berpenampilan seperti ini adegan anak pang tapi di situ juga jadi baik ya, dia jadi suruh sholat kayak gitu terus ada Vespanya juga ya. Jadi menggambarkan ke hal-hal yang ke positif Ke positif kan biasanya kan yang bertato terus yang tampilan kan identiknya yang negatif aja iya, gitu padahal kan. nggak semua itu oknumnya gitu, jadi tergantung nggak masing-masing orang masing ya. orang dan nggak semuanya ya kan, bertato itu buruk, kriminal itu juga nggak, tiap masing-masing orang lah bilang. Yang nggak bertato aja ya buruk juga banyak. Banyak. Korupsi lah Semua yang tuh apa kan. tergantung dari hati nih. Nah, dari hati kalau kita, hatinya bersih ya. Benar. Terus sekarang kesibuknya apa? Sibukan untuk saat ini ya masih kadang ngevlog aja, terus kita ya bila tunggu standby syuting aja udah di situ. Bikin apa kayak toktikan, kayak toktikan. TikTok. TikTok apa? Iya, TikTok. Serem-serem tatoan mainnya TikTok gitu. Oh, enggak, jadi kita masih untuk buat ke komedinya kan, kalau kita
itu tadi kan lucu gitu loh. Jadi kita mau yang serem, tapi tetap aja kadang netizen kan mulutnya kan ngalahin sambel mah kalah pedes pokoknya. Pedes kan. lah. Netizen mah Lewat deh pokoknya. bukan mulut sih netizen mas sebenarnya. Apa tuh? Jempolnya yang pedes. Oke, iya benar. Ngetik. Benar juga. Iya. Nih, gimana perjalanan dari awal Bang Simon dari Solo nih, dari Solo ya? Solo ya. Dari Solo bisa misalnya ke Jakarta. Oke. Atau Sebenarnya dari kecil ya, gue tuh pengen ke Jakarta. Cuma kan dulu kan sekolah itu masih SMP lah kalau nggak salah. Itu kata orang tua nggak usah ke Jakarta. Emang kenapa mah gitu kan? Ya tahu sendiri Jakarta kan sering apa namanya tuh tawuran kayak gitu-gitu. Jadi orang tua namanya orang tua. Kalau orang dulu, Jakarta itu keras sih. Jakarta itu keras. Nah, kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa. Kalau nyoba misalkan dari kecil gue pengen sekolah di mungkin gue lebih apa ya? Lebih udah dikenal dari dulu-dulunya lah kasarannya seperti itu ya kan, karena kita emang dari bawah. Terus ya udah dari Solo ada kuliah di Jogja di Asdrafi itu Akademi Seni Drama dan Film, kita ngambil teater, ambil basicnya olah tubuh kayak gitu-gitu. Terus AIUEO artikulasi sekolah ya, seni juga berarti. sekolah seni jatuhnya seni teater kan. Nah terus ya udah akhirnya dapat basic itu gua ngambil di satu, baru gua ke Jakarta. Nah ke Jakarta masih lagi tuh casting ngikut belum tentu langsung diterima juga. Casting kan ada tahap-tahapannya ya. Semua kembali lagi sama ini Dewi Fortuna ya, keuntungan ya. Itu kalau misalkan beruntung udah keterima. Nah, itu juga nggak harus sekali, 2 kali, harus sering. Sampai sekarang pun masih. Jadi kalau misalkan itu semua kembali lagi itu tadi faktor luck, keberuntungan. Tapi yang penting kita usaha maju terus. Ya. Nah, syukur-syukur pas tiba-tiba Amanah Wali sinetron agak panjang itu karakter gue juga udah berubah seperti sekarang, lebih cepat dikenal juga oleh masyarakat. Ya udah karakter itu udah di situ. Sesuai sama karakter kita. Nah, ada yang sering tuh ngelihat gitu kayak ini ya, apa ini cuma nggak tahu nama ya kan. Kayak ini paling ini yang main di TV itu ya. Paling itu. Yang ditanya masih itu, Bang mana? Bang mana? Dia syuting lah di rumah kan gitu. Ya udah dari situ terus dulu juga kita mainnya Vespa juga dari SMA. Gue itu main Vespa terus dari SMA sampai kuliah itu sempet juga naik Vespa juga. Jadi Solo Jogja gue pakai itu Vespa terus. Itu dari kapan tuh? 2004 2003 2004 udah mulai main Vespa itu. Udah main Vespa tuh 2003 2004 ya. Tapi perjalanan dari semua itu kan dari Vespa ya kayak sekarang. Ngelutin MC. Oh iya, MC juga. Kemarin sempat yang pas acara di Solo kan ditayangin juga tuh acara Solo film Nomaden. Oke, siap. Itu kalau film Nomaden itu dia buat ini festival. Festival. Nah, jadi emang buat tayang kayak di luar negeri kayak gitu-gitu. Terus kadang kalau di Indonesia diputar ya pas ada event-event Vespa kayak gitu. Terus kita buka kayak layar lebar tancap. Nah, terus ambil nonton filmnya Nomaden. Lebih ke film ini berarti ya. Film istilahnya apa tadi? Dia pencarian seorang ibu ya kan. Jadi ada ceritanya itu ada pindah-pindah nomaden itu tadi kan berpindah-pindah. Jadi mencari seorang ibu dengan menggunakan naik motor Vespa itu tadi. Jadi pas kebetulan gue mau touring ceritanya. Gue nggak jadi touring, tapi gue mau nolong orang yang mau nyari ibunya ini tadi. Sempat nonton juga sih alur ceritanya itu. Sebenarnya si yang mau nyari ibu itu nggak kenal kan ya? Nggak kenal, tadi sebelumnya nggak kenal gara-gara dia sendiri, cewek sama adiknya cowok kan. Terus dia ada masalah Vespanya dari kehabisan bensin lah yang apa, mungkin dia kelelahan. Di situ gue pas sama teman-teman lagi mau touring lewat, ya itu tadi namanya Vespa itu tadi ya, satu Vespa sejuta saudara. Jadi pokoknya kita harus utamakan itu ya kan, saling menolong, saling membantu sama Vespa itu. Itu oke banget tuh kalau gue bilang. Bang Simon tuh anak nomor berapa nih? Aku anak nomor 3 dari 4 bersaudara. Nomor 3 dari 4 bersaudara. Kakakku di Kalimantan, terus ada yang di Situbondo, Jawa Timur ya. Jawa Timur di Pandaan. Nah, terus gua lagi di Jakarta, adik gua di Klaten di Jawa. Umur berapa sekarang? Siapa? Gua? Iya. Gua 14 tahun. Sisanya. Woi, jangan bilang sisanya, Bang. Gua 38 sih. 38. Sekarang 38 ya udah.
kita bawa nikmat. Jadi kelihatannya lu ngeliatnya gue umur berapa? Ya segitulah. Ya segitulah ya kan, masih kan 14 tahun. Ngomong-ngomong udah punya apa? Anak? istri? Istri pernah punya, cuma ya udahlah. Pernah. Gua gadein istri gua. Digadein. Buat modifikasi motor Vespa terus nggak bisa gua tebus. Ya kan, udah. Buat modif Vespa. Kayak di dunia para MC-an nih. Nah, MC, oke. Modal cocok. Modal cocok. Nah. Modal itu dibayar ya? Iya, modal cocok MC emang dibayar. gitu. Kan MC modal cocok, modal cangkem ya kan, ya, modal omongan kita kan harus bisa Bayar. ngomong. Asik ya? Ya, gitulah. Dibilang asik nggak asik ya gitu. Semenjak kapan itu? MC itu semenjak gue tadinya di Solo juga itu ya, MC itu malah justru di pas event tato tuh pertama-tamanya gue nge-MC. MC. Nah udah dari situ nge-MC, oh nge-MC oke, ada tato. Nah terus gua ke Jakarta, balik lagi ke teman-teman dengan Vespa. Ya udah ada yang tiba-tiba, Bang Simon lu bisa nge-MC nggak acara ini? Oke siap, bisa ya kan. Nah, Vespa apalagi kita kehidupan kita di Vespa. Di Jadi Vespa, iya. ya nggak jauh kan seputaran kita Akhirnya bahas masalah Vespa. dari mulut ke mulut itu ya. Dari Wah, mulut. ini MC nih Simon. Nah kayak gitu Akhirnya gitu. jadi Benar. Dan terkenal gitu. sekarang juga udah ada manajer AC. Hey. Ya. Jadi bukannya apa ya, gue minta maaf juga, nggak enak juga sama teman-teman ya, kadang bukannya apa masalah budget atau apa gitu kan. Dari dulu teman juga bilang lu tuh harusnya udah ada Manajer gitu ya? Udah ada manajer dan lu tuh harusnya udah menghasilkan uang gitu loh. Jadi terkadang kan kita, kalau gue sih orangnya nggak enakan kadang, cuma MC ya tapi budgetnya cuma gopek, cuma ya kan 300, kadang ucapan thank you ya kan 2M ya kan, makasih kayak, Mbak, makasih Mas ya kan. Nah, kayak gitu. perjalanan yang jauh kayak MC di luar kota juga kan, kalau budget segitu kan kita juga nggak bisa nutupin budget. Iya, segala macam ya. itu dia makanya sekarang kan kalau misalkan kita kalau di luar kota ya mau nggak mau emang transport pulang pergi, ada penginapan, nah itu harus penting itu. Nah sekarang kalau misalkan ada apa-apa itu tadi langsung hubungin aja ke manajer gua. Jadi nah besok tuh rencananya Indonesian Scooter Fest tuh, mudah-mudahan ya kan. Jadi Desember nih ya? Desember ini kan ada tuh ISF tuh Jogja ya 2020 nih. Jadi nggak ya bang? Gara-gara Dengar sih kayaknya adil jadi, tapi dengan cara catatan protokol itu tadi mungkin agak sedikit ketat ya, misalkan dengar tapi nggak tahu, mudah-mudahan sebelum mulai event acara ya COVID udah hilang lah gitu aja. balik lagi ke cuaca COVID ini. Benar, itu kembali lagi ke COVID lagi. Tapi kalau misalkan oke pun ya pengunjung katanya nih harus satu kali dibatasin udah pasti. Nah, dia pakai kayak rapid test kayak gitu-gitu juga, makanya gue bilang ya udahlah mau gimana lagi gitu ya. Susah juga kalau ya. ada yang kena itu. Kalau nggak diadain juga. Kalau nggak diadain juga Sayang. ya sayang apa ya. Jadi teman-teman kita saudara-saudara kita yang hidupnya di acara-acara itu, acara tahunan gitu kan. acara tahunan, terus mungkin yang talent-talentnya entah itu musisi, entah itu ya kayak gua MC apa gitu kan, nggak ada pemasukan kalau misalkan dibatas apa dilarang terus. Apalagi sekarang GSF kan udah jadi apa ya istilahnya, acara tahunan kayak acara lebaran lah. Iya, Vespa benar, juga, benar, termasuk benar. lebaran Vespa juga nih. Nah itu dia, makanya kalau mau nggak mau ya harus ya siap, mudah-mudahan COVID lah dipermudah lah gitu loh, udah mari hilang kayak atau gimana, jadi kita bisa Amin. Jadi biar acara kegiatan normal lagi ya. benar. Terus selama di Vespa itu pahit manisnya pernah ngalamin? Wah, Ketika perjalanan di Vespa pahit manisnya tuh sering banyak ya kan. Ya kalau kita senangnya itu tadi salah satunya satu Vespa juta saudara. Kalau ketemu kita saudara, kita mogok pun ditolong. Nah itu suka dukanya apa, itu sukanya ya kan, senangnya. Kalau ya dukanya itu tadi kalau misalkan yang nggak tahu mesin tiba-tiba trouble. Aduh ya nih. Kehabisan bensin tengah hutan. Ban bocor. Dulu pernah gue kan custom Vespa tuh modelnya chopper gitu. Oh iya, yang warna biru yang dulu ya. Ada yang biru tapi ini yang hitam. Itu yang kan gue bikin crankcase-nya itu kan bekas potongan, gue las babet. Lagi enak-enak lagi naik nih kenceng-kencengnya, tiba-tiba bukan lubang, jalan gelombang gitu loh. Oh, patah. Wah, jatuh. Tuh pernah juga. Pas sendirian itu waktu itu. Iya sendirian, tuh pas di Solo juga ya kan, jatuh, kontak anak-anak, disamperin, ditolong, udah tidur aja di rumah, waktunya nggak parah, tapi rumahnya juga kan ngegesot gitu bannya kan, udah langsung patah. Ya seperti guling, dan itu Vespa gua naikin becak gua ke rumah karena kejadian sama rumah agak dekat gitu kan. Dan naik mobil bak nggak ada ya kan, udah jam lumayan malam juga, udahlah adanya becak di sana.
naikin becak udah bawa pulang. Tuh. Terus tato nih bang. Tato. Daki ini bukan tato ini. Nggak pernah mandi ya kan. Sejak tahun berapa pertama kali nato? Tato gue SMP kelas 3. SMP kelas 3? Kelas 3 Udah nato? Nah, itu bikin tato pertama itu ada tuh gajah apa tuh. Cuma ini kan gue tutup, gue cover Di semua. pertama nato di tangan apa di? Di tangan, di ini nih, tuh di sini. Ini sama di bawah tengkuk leher sini nih. Ini pertama tuh ada kayak. Sekolah bukannya kelihatan? Enggak kelihatan kalau di sini kan bajunya sampai segini. Nah, jadi masih aman lah kalau gue bilang. Orang tua juga pas pertama kali ngeliat. Wah, ya kayak gitu. Mau jadi preman tadinya begitu ya kan. Terus pakai anting aja pertama kali kecil, tindik satu doang, tidur ditarik sama almarhum papa ya kan. Cuma kaget doang kenapa, wah ditarik nih ya udah. Terus akhirnya kesini. Oh ya udah, dia penampilan begitu, yang penting lu jangan kriminal lah istilahnya gitu. Nah, udah tato itu sebagian dari seni, gue demen aja gitu kan. Ini buat dari SMP gue itu tato. Ada nggak salah satu tato yang emang benar-benar dibikin itu istilahnya ada artinya banget nih buat kehidupan Bang Simon? Untuk saat ini ada di punggung. Ya, ini kan tatonya ada salib sama ada Bunda Maria sama Jesusnya gitu. Ya, itu yang berarti buat gua. Oh, istilahnya Pokoknya gue ini ya pegangan hidup ya kan, cuma di sini aja udah cukup ya kan gitu. Kayak tato mungkin ibu apa? Belum ada ya? Belum. Kalau itu next time lah gitu kan. Boleh aja, kita nggak apa-apa ya kan, buat memoriam ya kan. Kecuali kalau misalkan orang tua udah nggak ada, itu is okay lah. Tato itu bisa untuk misalkan kita punya anak, kita bikin foto anak kita ya, sebagai bentuk rasa cinta ya. Nah, kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Apalagi sekarang tato kan udah misalnya tato itu seni kan. Benar, kalau dulu emang capnya masih ya, pandangan orang ke tato itu kan kriminal. Kriminal ya kan, bukan kriminal ya kan. Tapi sekarang itu tadi kembali lagi sih sebetulnya ke oknumnya orang. Ke orangnya. Makanya kalau orang wartawan atau apa berita itu kadang kan lebay juga. Wah, perampok, pencuri apa, wah tatoan yang bisu tatonya dulu. Nggak usah kayak gitu deh kan. Yang nggak bertato aja yang langsak juga jadi banyak. Jangan melihat orang tuh dari casingnya ya kan, dari luarnya. Yang penting kan dari hatinya kayak gitu. Dan banyak juga yang luarnya pada rapi-rapi tapi hatinya busuk. Nah, banyak. Apaan gitu. Kayak yang sekarang ini lagi heboh nih demo itu ya kan, yang kita demo itu kan kita nggak tahu orang berdasi kan nggak jelas tuh ya koruptor, korupsi kayak gitu. Jadi melihat orang tuh jangan jadi dari covernya doang. Wah itu pakai tato segala macem, tampilannya urakan. Lu langsung ngejat, wah dia nggak bener nih orang. Bisa, jangan yang seperti itu. Terus nanti kalau masalah kembali lagi ke agama itu emang tato nggak boleh ya kan, karena menzolimi, nyakitin. Tapi kan kalau dari kita ya ada yang bilang sakit, ada yang enggak. Terus kalau misalkan mau merubah gimana, mau dihapus, zolimin sakit, kalau ngapus masa mendingan ya kan, ya udah lu iman lu tebelin lagi dengan misalkan ya maaf kalau yang muslim ya di masjid sering-sering ya kan. Nah, terus kalau yang non ya ke gereja atau udah itu aja, dan jangan nambah lagi, udah itu aja kalau tato simpel ya. Masalah urusan dosa ya dosa apa yang di atas yang lu bisa langsung blar kayak gitu. Orang bilang lu nggak bakal diterima segala macam. Ya itu makan bukan urusan lu gitu. Lo tatoan nggak bisa masuk surga lah, lu lihat setan. Lu siapa gitu? Lu lihat setan nggak? Ngukur ada setan tatoan nggak sekarang? Setan? Nah, gua nggak tahu. Lu ngeliat setan tatoan nggak? Nggak ada kan? Nah ya udah. Ya, lu pernah lihat? Belum. Makanya itu tadi kembali lagi ke iman kita aja yang udah semacam itu. Jadi nggak perlu ngejudge kalau emang orang gue nggak ngapa-ngapain, kadang ya kan cuma bertato, gue udah halo, gue nggak kriminal, gue nggak apa, ada aja orangnya, bang tobat lu lah, gue ngapain kok disuruh tobat. Tapi saya tahu banget ya kan mereka juga, gue paling itu netizen aduh ya niatnya bagus sih ya kan, disuruh tobat ya, orang kita juga nggak ya kita tobat brengsek banget ya kan, kita nggak ngapain ya kan, soalnya kita memang brengsek, kita mau suka ngerampok, suka bunuh ya kan, suka apa ya kan, itu tobat udah tobat lu udah. Nah itu baru ya gue nggak ngapa-ngapain itu tobat kan, aneh gitu loh. Tuh. Tapi pernah nggak bang, kan dulu kan sempat mainan di jalan juga kan ya sebelum ini
kayak Oh iya, kita ngetrit. main nyetrit di jalan itu dulu SMA tuh kita sama teman-teman ikut pang kayak Iya. gitu-gitu ya kan. Cuma kita tuh ngambil ininya aja ya, bagusnya, positifnya ya kan, di pang itu gimana ya kan, jadi tren. Iya. Ya mungkin penampilannya unik kayak gitu. Kita suka dari situ. Sebenarnya gue musik suka semua gitu. Apalagi basicnya itu tadi, kembali kalau kau pekerja seni. Seni kan banyak. Iya. Seni musik, seni rupa, seni peran, Seni bela diri juga bela ada. diri ya kan banyak dari itu. Iya, benar-benar. Ya udah gua ngikut sampai sekarang, malah justru dari tato, dari event-event, tiap event, tiap daerah, tiap kota apa ya kan, kita MC, terus kita teman-teman kita ya udah banyakan pangnya juga, banyak musik-musik Kayak rock. di Indonesia juga sekarang kan ada komunitas tato yang udah gede gitu. Iya banyak banget, kalau komunitas tato tuh lumayan besar juga nih ya kan, di Indonesia tuh udah banyak juga. Cuma ya itu tadi, kembali lagi kalau lu bertato ya gunakan hal yang positif Yang aja positif. lah, gitu. Tato itu seni. Mm-mm. Nanti ini bang, Wah, banyak lagi ya. Ntar di edit aja sakit. udah ya kan, kalau cukup ya kan, mau nanya apa lagi mungkin ya kan ya. Mungkin dari ini nih, Apa tuh? setelah kan sekarang udah jadi bisa dibilang artis nih. Nah, kembali lagi ke itu tadi, Jadi ketika artis. seni lah ya. Tapi masih biasanya kan kalau udah masih rekam sama yang lain, udah yang jadi artis kan sombong. udah, wah siapa lu, gue gak kenal Nah, lu kalau gitu. gue nggak ada kayak gitu, makanya gue tetap ya kan, gimana cara selama gue masih bisa sempat ya kan, kayak misalkan di sosmed atau apa, dia komen dia apa ya gue balas, Tetap humble. ya gambar aja gitu ya kan. Juga kita besar itu karena mereka juga ya kan, kalau kita sombong kita apa kan, mereka juga paling siapa sih lu, siapa sih dia kok sombong banget ya, gue orang kan nggak suka dari situ. Tapi kalau buat gue ya udah Karena fine gitu, gitu. karena mereka Iya. Bang Simon dikenal gitu kan. Ya makanya karena mereka juga banyak baik sama kita juga harusnya balik baik ya. Nah, sepele aja tuh tadi kita balesin komen. Kadang, kayak istilah orang kaya, lu nggak bakal bisa dibilang kaya kalau nggak ada yang miskin. Nah, yang miskin nggak bakal dibilang miskin kalau nggak ada yang kaya. Gitu. Nah, sebetulnya gue ngerasain juga gitu, misalkan gue komen di artis siapa, blar, dan ternyata ya kan gua nggak dibalas, itu cuma ngebatin doang, gitu. Oh, Tapi pernah kayak gitu, makanya gue nggak mau seperti itu, makanya gue langsung, yaudah gue balas, jadi mereka juga senang, intinya begitu. Tuh, yang penting jangan sombong, udah. Jangan merasa sok ya kan, jangan ngelihat ke atas, lihat tuh selalu ke bawah, kesandung lu ntar ya kan. Nah, lihat ke atas jatuh lu ntar ya. Jatuh ke sandung, Sakit, makanya kita lihatnya selalu ke bawah kalau mau menuju perjalanan hidup itu ya kan. Lihat ke bawah, terus jangan lihat ke atas terus lah. Selama ini yang udah pernah di apa istilahnya mainin nih di syuting-syuting film apa? Apa ya, dari dulu ada kayak Pintu Hidayah kayak gitu-gitu ya, itu udah lumayan lah, tahun lama juga. Terus layar lebar kita juga pernah, terus sinetron, FTV itu udah banyak banget. Iklan juga ada beberapa doang sih iklan, ya lumayan lah dari situ. Ya, sukses. Terus Amin, selama amin. ya, masih banyak nih udah. Oke, siap, thank you, makasih juga. Diajakin ngobrol, mampir ke channel gua. Oh iya Bang Simon, Apa tuh? punya channel kan? Subscribe subscribe YouTube-nya Simon Festo, oke, SIMON V ya, ESTO, Simon Festo itu. Ntar linknya gue taruh di deskripsi ya. Siap. Begitu Sama sebaliknya, Instagram Bang Simon? Instagram Simon Festo juga. Nah, begitu sebaliknya, apa nama YouTube-nya? Tole Sakai. Tole Sakai. Oke, Deja TOLE oh Sakai. SAKY. Oh I. Oh, pakai I. Oke. Sakai itu sekretaris independen. Sekretaris Kendal. Anak Oke, Kendal independen. Oke, siap ya udah. Oke, thank you banget ya sekali lagi. Makasih, sukses ya. Sukses terus. Amin. Semoga lancar, Oke, Bang. amin. Thank you. Sampai jumpa. Bye.